Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar bagaimana mengetahui suhu suatu benda. Jadi langsung saja ya, ayo kita belajar IPA bersama. Suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Lalu, bagaimana kita dapat mengukur suhu suatu benda? Indera perasa kita dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indera merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Agar tahu jawabannya, ayo kita lakukan praktikum berikut ini. Siapkan 3 buah wadah yang masing-masing diisi oleh air hangat, air biasa, dan air es. Celupkan tangan kananmu di wadah berisi air hangat dan tangan kirimu di wadah yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke wadah yang berisi air biasa. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Jadi, tangan kanan yang dicelupkan ke dalam air hangat akan terasa hangat dan tangan kiri yang dicelupkan ke air es akan terasa dingin. Sebaliknya, ketika kedua tangan tersebut dicelupkan ke dalam air biasa, maka tangan kanan yang semula hangat justru merasakan dingin dan tangan kiri yang semula dingin akan merasakan panas. Nah, hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda, akan tetapi indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Lalu, dengan apa kita dapat mengukur suhu? Jadi, suhu harus diukur secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan alat ukur suhu yang disebut termometer. Termometer berasal dari bahasa Latin, thermo artinya panas, dan meter artinya untuk mengukur. Terdapat 3 jenis termometer. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan gambar termometer berikut ini. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir atau labu. Zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah yaitu minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometer pecah. Sementara itu, alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, toluen dengan rentang minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair yaitu termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Termometer laboratorium berbentuk panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Sedangkan termometer suhu badan digunakan untuk mengukur suhu badan manusia dan skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Yang kedua yaitu termometer bimetal.
Pada termometer bimetal, terdapat dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung, karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai skala suhu. Berapa suhu tubuh manusia sehat? Ya, kamu akan menjawab 37 derajat Celcius. Huruf C kependekan dari Celsius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam sistem internasional. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Berdasarkan titik tetap atas dan titik tetap bawah pada skala termometer, dapat kita buat perbandingan skala suhu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika kita menghitung selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah, pada skala termometer Celsius diperoleh angka 100, Fahrenheit 180, Reaumur 80, dan Kelvin 100. Jika disederhanakan, dengan membagi masing-masing 20, akan diperoleh 5 berbanding 9, berbanding 4, berbanding 5. Dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semuanya, perbandingan untuk skala termometer Fahrenheit pada hasil akhirnya akan ditambah 32 atau dikurangi 32, dan pada termometer Kelvin akan ditambah 273 atau dikurangi 273. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Agar lebih mudah dipahami, kita latihan soal yuk. Coba tentukan 45 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh T Fahrenheit sama dengan 9/5 T Celcius ditambah 32. Angka 9 dan 5 merupakan perbandingan skala suhu. Angka 9 untuk Fahrenheit dan 5 untuk Celsius. Lalu mengapa ditambah 32? Coba perhatikan titik tetap bawah pada skala termometer ini. Karena Celsius titik tetap bawahnya 0, kita rubah menjadi Fahrenheit yang titik tetap bawahnya 32, maka kita akan tambahkan 32. Sebaliknya, jika kita ingin merubah suhu dari Fahrenheit ke Celsius, maka akan dikurangi 32. Ya, selanjutnya kita hitung 9 dikali 45 sama dengan 405 dibagi 5 sama dengan 81. 81 ditambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Contoh soal berikutnya, tentukan 25 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh T Reaumur sama dengan 4/5 T Celcius, sama dengan 4/5 dikali 25. 4 kali 25 sama dengan 100. 100 dibagi 5 sama dengan 20 derajat Reaumur. Di sini tidak ada penambahan atau pengurangan karena titik tetap bawah pada skala termometer Celsius dan Reaumur adalah sama-sama 0. Contoh yang terakhir yaitu tentukan 78 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Kelvin. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh T Kelvin sama dengan 5/5 T Celsius ditambah 273. Namun karena 5/5 sama dengan 1, maka langsung ditulis T Celsius ditambah 273 sama dengan 78 ditambah 273 sama dengan 351 Kelvin. Nah, gampang kan?
Jadi cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.